mau dapat uang subsidi upah dari pemerintah 600.000 untuk sektor swasta yang gajinya di bawah 5 juta. Kalau kita dapat berarti udah ketakar kan gaji kita berapa ya kan? Kita mau siaran lagi. Hari ini saya siaran pagi, edisi pagi ya. Sebentar kita mau siap-siap siaran dulu. Mau opening, oke. Saya sariawan dan tenggorokan kering. Gampang. Ayo masuk dulu. Alhamdulillah. Kalau panas dalam, saya minum larutan penyegar dan dari sini. Cuaca untuk wilayah Jabodetabek pada hari ini cerah berawan. Nantikan juga rangkuman diskusi interaktif dengan tema menyoroti maraknya peredaran narkoba di pandemi COVID-19. Kami juga akan menghadirkan pantauan arus lalu lintas dari Jakarta dan sekitarnya. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan El Sinta News and Talk edisi pagi bersama saya Arif Budiman. Anda yang sedang dalam kondisi sehat, tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga suplemen vitamin yang cukup. Anda yang dalam kondisi kurang sehat, kami juga berharap Anda dapat dipulihkan kembali kesehatannya dan tetap jaga jarak aman, tetap patuhi protokol kesehatan. Cuaca untuk wilayah Jabodetabek pada hari ini cerah berawan dan cuaca yang sama juga kemungkinan akan terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah dan sekitarnya. Bagaimana dengan peluang hujan dan wilayah mana saja yang kemungkinan akan diguyur hujan? Kami sudah bersama dengan Prakirawan BMKG Irsal Yuliandri. Selamat pagi Pak Irsal, bagaimana pantauan dari BMKG untuk cuaca hari ini di Indonesia Pak? Untuk di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat. Oke. Untuk wilayah Sumatera bagaimana pantauan? Baik, untuk wilayah Indonesia Timur lainnya seperti Papua dan Papua Barat. Baik. Ada sedikit perbedaan suhu antara Indonesia bagian utara maupun juga Indonesia bagian selatan. Seperti kita tahu, Indonesia bagian utara saat ini masih memang curah hujannya cukup tinggi. Apakah ini masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan? Untuk kecepatan angin? Ya, kemudian juga tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan. Ya, berarti untuk pelayaran baik nelayan maupun juga pelayaran penumpang ini perlu diperhatikan ya tentu ya. Ya, untuk penerbangan sejauh ini tidak ada hambatan. Ya, ada yang perlu diperhatikan oleh pendengar El Sinta terkait dengan kondisi cuaca hari ini maupun juga beberapa hari ke depan. Baik. Imbauan secara khusus yang ingin disampaikan dari BMKG, terutama kemarin juga sempat terjadi ada fenomena alam di wilayah Aceh gitu yang sempat viral. Mungkin apakah juga ini akan terjadi di beberapa wilayah lainnya? Baik. Pak Irsal, terima kasih atas waktunya bersama dengan El Sinta. Mendengar demikian tadi Prakirawan BMKG Irsal Yuliandri. Itu dia guys. Meredakan dengan larutan penyegar cap badak dari Sinde ya. Sejak dulu hingga Perkiraan sekarang formula cuaca tidak berubah. Ya guys, siaran pagi lagi setelah sekian lama. Ini hari ini karena ada rotasi pemain nih. Harusnya saya produser pagi barengan sama Pak Ilyas, tapi ditugasin siaran edisi pagi tukeran sama Tengku Mazira. Barengan sama ini soulmate saya juga nih. Iya, Dwi Krio. Cuy, hari ini panjang cuy.
Panjang Pak. Mantap ya. Sampai jam 1 nggak ada istirahat. Dari jam 5 pagi sampai jam 1 luar biasa, men. Karena biasa kalau ada yang cuti emang begitu ya. Kalau ada satu personel Harus cuti di gantian, operator pasti ngerti. gantian ya. Saling mengerti, Pak. Ntar suatu saat juga butuh cuti kan, cuy. Pasti. Masa kerja mulu. Refreshing lah, butuh piknik Pak. Berarti nungguin duit 600.000 cair ya. Iya dong harus. Udah terdaftar lah BPJS. Itu ya. Kita mau dapat uang subsidi upah dari pemerintah 600.000 untuk sektor swasta yang gajinya di bawah 5 juta. Kalau kita dapat berarti udah ketakar kan gaji kita berapa ya kan? Udah ketakar kok. UMR. Upah minimum rempoa. Iya. Mau minimum joglo sih mah. Itu dia. Ya, nggak tahu lah ntar mekanismenya gimana sih, katanya dibayarnya 2 bulan sekali. Jadi dapatnya 4 bulan, ya, dapat 4 bulan, tapi dibayarnya setiap 2 bulan. Berarti sekalinya turun itu uangnya sekitar 1,2 dan ditransfer langsung dari bank negara yang ditunjuk pemerintah ke rekening karyawan swasta yang memang berhak sesuai dengan data yang ada di BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan yang sekarang namanya BP Jamsostek. Itu dia. Kita tunggu aja nanti gimana. Kira-kira gue dapet apa enggak ya? Ya mudah-mudahan ya. Masih ngarep ya Pak. Ya ngarep banget cuy. Lumayan cuy itu. Lumayan Pak. Bisa. Lagi kayak gini mah. Kalau Lagi nggak kayak gini juga pasti. lumayan juga. Oh iya. Kalau lagi kayak gini. Iya kan. Nah, apalagi kan kayak gue nih udah punya keluarga ya kan, ada anak, ada istri ya kan. Lumayan buat beli popok lah, beli susu apa gitu ya. Kalau kayak gue belum nikah buat beli pulsa Pak. Anjir, buat beli kuota. Iya. Ya kan. Kalau bensin lah buat ngapel. Itu butuh piknik supaya pikiran tetap waras, bisa tetap kerja dengan baik, tetap produktif ya kan. Kalau kerja melulu nggak ada pikniknya kan stres nanti ya kan. Tekanan tuh yang ada batin. Itu tekanan batin. Udah tekanan cicilan utang, tekanan batin juga ya kan. Tambah pusing jadinya. Itu dia ya. Kita berharap lah semoga pandemi ini cepat kelar ya kan. Dan hari ini juga ini 11 Agustus nih ya. Hari ini uji coba vaksin fase ketiga akan dimulai hari pertama nih di Bandung. Ada 6 titik. Di masing-masing titik itu ada 20 relawan. Berarti total ada 120 relawan yang akan ikuti uji klinis fase ketiga untuk hari pertama ini. Target sebenarnya mau Pak jadi relawan Pak, tapi jauh di Bandung. Itu dia masalahnya, ongkosnya lebih mahal Pak. Gak ada salahnya. Oke, kita tunggu aja lah nanti gimana. Hari ini juga kayaknya kita akan ngobrolin soal uji coba vaksin fase pertama. Dan juga nanti mau bahas soal sekolah di zona kuning yang katanya udah mau dibuka juga. Wah, gimana nih buat para orang tua nih? Ada yang protes katanya kelamaan libur anaknya di rumah, orang tuanya stres. Tapi giliran dikasih waktu buat sekolah, ikut stres juga. Karena gimana caranya anak supaya tetap aman. Itu dia. Ya percuma juga sih lo sekolah di rumah, belajar di rumah, kerja di rumah. Kalau udah itu lo pergi kemana-mana gitu. Makanya kan. Dengan lo kerja di Mendingan kerja sekalian ya kan. Sekolah di sekolahan. Ya sedulur kabeh balik sama aktivitas ning joko. Satu rumah biar keluar virus corona. Oke. Kita seperti biasa di awal jam kita mau baca SP dulu buat pembuka siaran di setiap jamnya. SP itu sign posting, jadi headline berita yang akan dibahas selama 1 jam. Ya. Mas dulu ya. Oke, kita puterin news flash dulu. Kalau news flash itu berita singkat 1-2 menit yang udah direkam sebelumnya ya. News flash itu kalau di kondisi normal biasanya tim Jakarta yang ngerjain, tapi kalau di kondisi kayak gini kita bagi tugas sama tim-tim daerah. Jadi biro-biro daerah tugasnya ngerjain news flash, Jakarta siaran. Tapi sebagian juga edisi siang ada biro daerah juga yang siaran, ganti-gantian jadwalnya. Jadi gitu aja, menyiasati kondisi pandemi dengan keterbatasan personil yang harus masuk ke kantor. Jadi kita bagi-bagi tugas. Ada yang siaran biro daerah, ada juga biro daerah yang ngerjain news flash, ada yang biro daerah ya istirahat dulu ya, gantian sama yang lain. Tapi kalau Jakarta kayaknya nggak ada istirahatnya, terus 24 jam. Itu dia, luar biasa. Gue juga udah lama banget nggak siaran dini hari, udah lama banget nggak siaran malam. Pengen juga sih siaran malam lagi gitu ya, karena kondisinya sekarang juga beda. Siaran malam kayaknya lebih meriah gitu dibanding sebelum-sebelumnya.
Ya, kangen juga menyapa pendengar-pendengar setianya El Sinta yang itu ibaratnya die hard fans lah ya. Die hard fansnya El Sinta tuh setiap malam tuh rame banget. Mudah-mudahan nanti ada kebagian jadwal malam lagi. Pemerintah berencana untuk membuka aktivitas sekolah di zona kuning COVID-19. Sementara itu, pembukaan sekolah harus dipertimbangkan matang-matang karena sekolah, guru, orang tua, dan siswa harus benar-benar siap menjalankannya. Kami juga akan menghadirkan pantauan arus lalu lintas dari Jakarta dan sekitarnya. Selamat pagi pendengar, Anda masih mendengarkan El Sinta News and Talk edisi pagi. Anda yang sudah mulai beraktivitas, selamat beraktivitas dan hati-hati juga bagi Anda yang sedang dalam perjalanan menuju kantor maupun juga tempat aktivitas Anda lainnya. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Arus lalu lintas di ruas jalan akses Marunda Jakarta Utara mulai dari arah Cakung Cilincing menuju pertigaan Marunda Makmur terpantau ramai lancar. M.E. Sudiono akan menyampaikan laporannya. Sudiono. Oke, sampai di sini dulu videonya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk support ya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum.